Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rama Afinda, program studi BGSD NIM 202180004. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, simak ya. Yang pertama-tama yaitu pengertian sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Inilah gambar organ pernafasan pada manusia, bisa kita lihat. Organ pernapasan manusia terdapat rongga hidung, rongga mulut, epiglotis, paru-paru, bronkiolus, alveolus, diafragma, trakea, laring, dan faring. Mari kita bahas satu persatu fungsi dari organ-organ tersebut. Yang pertama yaitu rongga hidung. Bisa dilihat gambarnya. Ini merupakan bagian rongga hidung. Rongga hidung ini memiliki fungsi menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut-rambut hidung. Organ pernafasan manusia yang kedua yaitu rongga mulut. Bisa kita lihat secara lebih dekat. Ini merupakan bagian rongga mulut manusia. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya udara ke tubuh. Organ pernafasan manusia yang ketiga yaitu epiglotis. Ini merupakan letak dari epiglotis, bisa dilihat secara lebih dekat. Fungsi dari organ epiglotis yaitu menutup batang tenggorokan pada saat orang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Organ pernafasan manusia yang kelima yaitu alveolus. Bisa dilihat secara lebih detail. Ini alveolus. Bentuknya seperti ini. Seperti gelembung-gelembung. Fungsinya yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ pernafasan manusia yang keenam yaitu rongga perut. Ini merupakan bagian rongga perut. Fungsinya membantu paru-paru Anda agar berkembang lebih besar sehingga dapat memasok udara lebih banyak. Organ pernafasan selanjutnya yaitu diafragma. Ini merupakan diafragma. Fungsi dari diafragma sendiri yaitu otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Organ pernafasan manusia yang kedelapan yaitu bronkiolus. Bronkiolus. Fungsi dari bronkiolus yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang kedua,
mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Selanjutnya, bronkus. Ini termasuk organ pernafasan manusia. Ini letak dari bronkus. Fungsi bronkus sendiri yaitu menghasilkan dahak untuk mencegah iritasi pada bronkus. Yang kedua, mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Sistem pernafasan manusia yang selanjutnya yaitu trakea. Ini merupakan gambar trakea, bisa dilihat secara jelas ya. Bentuknya seperti ini, luas-luas. Nah, fungsi trakea sendiri yaitu sebagai penyedia akses pernafasan bagi tubuh. Lanjut, yang kedua yaitu laring. Bisa dilihat ya, ini gambar laring seperti ini. Fungsi laring itu sendiri yaitu organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Yang selanjutnya yaitu faring. Nih gambarnya seperti ini ya, gambar faring bisa dilihat secara lebih dekat. Fungsi dari faring itu sendiri yaitu sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Nah, seseorang biasanya bernafas menggunakan dada. Pernafasan menggunakan dada adalah pernafasan yang prosesnya dimulai dari berkontraksinya otot antar tulang rusuk terangkat, akibatnya rongga dada membesar. Selain bernafas dengan dada, manusia juga bernafas dengan perut. Pernafasan perut yaitu berkontraksinya otot diafragma mendatar dan rongga dada menjadi besar. Akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Beberapa penyakit yang biasanya menyerang sistem pernafasan antara lain yaitu batuk, radang, asma, flu, TBC, pilek, dan kolik. Bagaimana caranya agar pernafasan kita sehat? Caranya yaitu yang pertama, jangan merokok. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, makan makanan yang bergizi. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa sistem pernafasan mempunyai beberapa organ yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem pernafasan. Apabila banyak kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.